Sajidin dan Faujan sama-sama tidak hadir di persidangan dan sama-sama tidak didengar keterangannya. Namun mengapa terhadap BAP mereka berdua, jaksa penuntut umum punya sikap berbeda? Mengapa jaksa mengakui BAP Sajidin, sedangkan BAP Faujan jaksa tidak mengakuinya? Padahal mereka berdua sama-sama tidak diperiksa di persidangan. Bahwa katanya rekaman CCTV tersebut diambil dari sumber asli, yaitu DVR di Cafe Olivier. Kemudian katanya dipindahkan ke flash disk 32 GB. Itulah katanya yang akhirnya menjadi barang bukti di persidangan ini. Mengapa katanya? Karena memang kita tidak pernah mendengar di persidangan ada orang yang mengatakan seperti itu. Bahwa sumber asli barang bukti flash disk 32 GB tersebut adalah DVR dari Cafe Olivier pun tidak pernah dapat dibuka di persidangan ini. Dan menurut penuntut umum, aslinya itu sudah terhapus secara otomatis. Apakah benar sudah terhapus atau sengaja dihapus? Kita tidak akan pernah tahu, karena tidak pernah dibuktikan di persidangan. Oleh karenanya, flash disk 32 GB yang menjadi barang bukti persidangan Akuo tidak diketahui asal-usulnya. Pernyataan Ketua Majelis Hakim bahwa barang bukti yang tidak asli tidak bisa dipakai sebagai barang bukti di persidangan. Bahwa barang bukti apabila hendak dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, sepanjang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka barang bukti tersebut seharusnya tidak dapat dipertimbangkan apabila hendak dijadikan sebagai alat bukti. Ketua Majelis Hakim yang mulia juga telah menegaskan hal ini pada persidangan Akuo, dan transkrip pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. Kami bacakan transkripnya. Jaksa, kami mohon kepada majelis apabila dokumen ini untuk bisa juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Hakim Ketua menjawab, ya, sepanjang ada aslinya. Sepanjang ada aslinya, ya, bisa ya. Saksi Devi, bisa. Hakim Ketua, ditunjukkan saja ya, apakah aslinya itu ada di tempat saudara? Saksi Devi, tidak, ada di BPOM-nya. Hakim Ketua, ya. Kalau mau dijadikan tambahan barang bukti, ya, diajukan oleh jaksa. Ya, sepanjang bisa ditunjukkan aslinya, kami bisa dinilai, ya. Karena barang bukti atau surat bukti bisa dinilai, yang dinilai adalah keasliannya, ya, aslinya, ya, jaksa. Terima kasih yang mulia, dari kami cukup. Majelis yang mulia, silakan. Demikian pernyataan yang mulia Ketua Majelis Hakim. Jadi, sesuai dengan pernyataan dari yang mulia, barang bukti atau surat yang bisa dipakai adalah aslinya. Maka karena flash disk yang dijadikan barang bukti di persidangan ini bukan barang bukti asli, maka barang bukti flash disk 32 GB yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini tidak dapat dijadikan barang bukti. Oleh sebab itu, semua keterangan saksi, keterangan ahli yang didasarkan atau bersumber pada gambar yang ada pada CCTV yang berasal dari flash disk tersebut menjadi tidak sah atau gugur atau batal atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi maupun keterangan ahli. Oleh sebab itu, keterangan saksi, keterangan ahli Nuh Al-Azhar dan ahli Christopher menjadi batal, gugur, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena mendasarkan keterangannya pada CCTV yang berasal dari flash disk yang tidak asli. Keterangan ahli Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto gugur dan tidak dapat dijadikan sebagai keterangan ahli karena flash disk sebagai barang bukti tidak diserahkan sebagai barang bukti di persidangan. Bahwa ahli Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto telah didengar keterangannya di persidangan ini. Kedua ahli tersebut telah membuat analisa sendiri terhadap flash disk dan CCTV yang ditayangkan oleh penuntut umum. Jadi, ada dua flash disk yang dibuat para ahli tersebut, satu dibuat ahli Muhammad Nuh dan satu lagi dibuat Christopher Harimandrianto. Sedangkan yang ditayangkan oleh penuntut umum selama persidangan adalah flash disk 32 GB. Bahwa
M. Nuh Al-Ashar memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan dengan berdasarkan pada flash disk yang dia copy dari flash disk 32 GB, di mana M. Nuh menjelaskan gambar-gambar yang ada di CCTV yang berasal dari flash disk yang dia copy sendiri, antara lain menerangkan ada terlihat gerakan Jessica mengambil sesuatu dari tas dan seterusnya. Bahwa Muhammad Nuh Al-Ashar dan Christopher Harimandrianto di persidangan menolak menyerahkan flash disk yang mereka copy dari barang bukti flash disk 32 GB. Ada apa? Kenapa menolak? Mungkinkah yang mereka putar itu adalah rekaman CCTV yang diambil dari Dermawan Salihin? Bisa saja, bukan? Bisa saja, bukan? Kalaulah ternyata yang mereka perlihatkan di persidangan adalah rekaman yang diputar Dermawan Salihin, apakah itu yang menjadi penyebab rekaman yang mereka putar tersebut menjadi terpotong-potong? Karena menurut saksi Dermawan Salihin, yang dia ambil adalah yang krusial-krusial saja. Apakah karena yang krusial-krusial saja sehingga yang mereka tampilkan adalah hanya rekaman CCTV yang tidak utuh? Berikut ini adalah transkrip keterangan Dermawan Salihin atas pertanyaan penasihat hukum dan salah satu majelis hakim anggota ketika Dermawan didengar sebagai saksi di persidangan. Transkripnya sebagai berikut. Penasihat hukum bertanya, satu Pak, yang kelewatan tadi. Bapak tadi menyita-nyita seperti polisi, reserse saja ya, menyita apa? Cairan, terus menyita lagi USB. Saya ingin tahu di mana USB itu, bisa dipertunjukkan. Dermawan Salihin menjawab, ada. Kemudian penasihat hukum, apa disita di barang bukti? Dermawan Salihin menjawab, apa? Penasihat hukum, USB rekaman di Olivier Cafe itu. Dermawan Salihin, ada. Itu saya punya milik pribadi, bukan barang bukti itu. Penasihat hukum, loh, tadi katanya diserahkan ke polisi. Dermawan Salihin menjawab, begini loh, saya ambil yang aslinya itu ya, yang asli itu di polisi, diserahkan ke polisi, dikasih ke kejaksaan. Kalau saya mau investigasi sendiri, itu urusan saya, Anda nggak bisa tanya. Dermawan Salihin melanjutkan lagi, kelihatan sekali kalau dia nutup itu bagian pada saat itu melakukan itu. Hakim anggota, namun itu semua dari, kemudian Dermawan Salihin menjawab dari USB. Hakim anggota, hasil USB. Dermawan Salihin menjawab, ada di handphone saya. Hakim anggota, oleh karena itu melalui ketua majelis nanti, kalau juga itu